Anda sendiri seperti apa, Pak Peter? Ya, Mbak Maria, ini memang sesuatu yang cukup cepat terjadi ya. Kan lonjakan inflasi di Amerika ini mulai dirasakan itu pada bulan Februari tahun ini, ya. Setelah sebelumnya tahun lalu, sebagaimana di negara-negara lain juga mengalami inflasi yang sangat rendah. Ya. Mulai Februari inflasi di Amerika itu beranjak naik, ya, dan kenaikannya dari bulan ke bulan itu sangat signifikan, sehingga pada bulan uh, April itu 4,2 dan Mei itu diperkirakan nanti sekitar 4,7, bahkan mungkin akan masuk ke diperkirakan bisa mencapai 5% seperti disampaikan oleh Mbak Maria tadi. Ya. Tetapi dengan catatan ya bahwasanya inflasi ini diperkirakan juga tidak akan terus menerus ya berkesinambungan setinggi itu. Ya. Diperkirakan inflasi ini, lonjakan inflasi ini akan mereda pada semester 2 pada tahun ini. Ya. Jadi oleh karena itu sebagian meyakini bahwasanya lonjakan ini sifatnya jangka pendek ya, dan masih bisa ditolerir oleh the Fed. Ya. Ini yang kemudian menyebabkan adanya pihak-pihak yang masih meyakini bahwasanya walaupun inflasi ini sudah sangat tinggi, tetapi the Fed masih besar kemungkinan belum akan melakukan tapering. Saya kira begitu Mbak Maria. Oke, jadi Anda termasuk salah satu yang mungkin menilai tapering tidak akan lebih cepat ya, walaupun banyak sekali konsensus yang mengatakan mungkin saja terjadi begitu di tahun ini begitu. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh the Fed ya, walaupun mungkin angka-angka recovery sudah menunjukkan recovery begitu ya untuk angka-angka raport data ekonomi Amerika, Pak Peter. Ya, beberapa indikator memang sudah menunjukkan recovery, tapi jangan lupa bahwasanya ketidakpastian itu masih sangat besar. Ya. Penyebab dari gejolak ekonomi global dan juga di Amerika, yaitu pandemi itu sendiri masih berlangsung. Ya. Mhm. Kita belum Mhm. bisa memastikan bahwasanya pandemi itu akan berakhir pada tahun ini. Belum bisa dipastikan seperti itu. Kita tahu di beberapa negara masih ada lonjakan kasus, masih ada second wave, beberapa negara bahkan mengalami third wave, bahkan fourth wave. Ya. Jadi ketidakpastian masih sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mhm. Mhm. beberapa indikator di Amerika juga masih menunjukkan bahwasanya proses pemulihan ekonomi di Amerika itu belum sepenuhnya terjadi. Ya. Misalnya untuk demand services di Amerika itu masih cukup rendah, ya. Pengangguran juga masih cukup tinggi. Mhm. Jadi saya kira masih terlalu dini untuk mengatakan bahwasanya perekonomian di Amerika itu sudah benar-benar pulih sebagaimana ditunjukkan oleh lonjakan inflasi. Ya. Jadi kita harus membedah inflasi ini terlebih dahulu sebelum kita bisa menyimpulkan bahwasanya inflasi ini disebabkan oleh sudah pulihnya perekonomian di Amerika. Oke, jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.